creepypasta paling gak masuk akal yang aku temukan di bulan Oktober 2024, part 55. Jangan lupa like-nya sampai 1 juta like, oke? Kalau kalian suka dengan konten-konten video creepypasta, guys. Yang pertama, halusinasi. Ada seorang player bernama Queen. Ia membuka Minecraft karena gabut gak tahu mau ngapain. Kemudian Queen membuka menu multiplayer. Karena Queen gabut banget, Queen mencoba memencet refresh lebih dari 50 kali. Dan anehnya setelah pencetan tombol refresh yang ke-51 dan seterusnya, muncul satu server baru yang biasanya gak ada di Minecraft. Dan server itu hanya bisa dimasuki oleh 4 orang. Jumlah yang cukup aneh untuk sebuah server. Yang tidak Queen ketahui, angka 4 dalam mitos Cina dianggap sial karena secara pengucapannya sangat mirip dengan kata kematian. Karena penasaran dengan server tersebut, jadi Queen masuk ke dalam server itu dan di situ ia mulai bertemu dengan orang bernama Bunny. Saat Queen pertama kali masuk, ia disapa oleh Bunny. "Halo, selamat datang di server." Queen kemudian membalas, "Halo juga." Setelahnya Bunny ngechat, akhirnya ada yang join ke server ini setelah sekian lama bermain sendiri. Queen kemudian membalas, "Hehe, iya aku numpang masuk server ini ya, soalnya aku juga gabut main sendiri terus." Dan Bunny ngechat, "Boleh banget. Kamu boleh kok main di server ini. Sini yuk, aku buatin kasur dan kasih kamu tools-tools yang berguna." Setelahnya, Bunny ngebuatin Queen sebuah kasur dan juga memberikan tools-tools berguna. Ya, kemudian mereka mabar bersama hingga berbulan-bulan. Mereka melewati hari-hari dengan selalu bersenang-senang bersama. Terkadang mereka pergi ke goa bersama, mencari ore bersama di goa, melihat pemandangan goa bersama, saling membantu satu sama lain di goa. Setelahnya mereka juga memancing bersama sembari mengumpulkan item-item dan makanan-makanan untuk digunakan ke depannya. Queen juga sempat mengundang temannya Bianca untuk menge-raid Woodland Mansion bersama. Mereka bertiga kemudian membantai mob-mob di Woodland Mansion sekaligus mengluting Woodland Mansion itu. Namun sayangnya Bianca harus keluar dari server karena sibuk dengan pekerjaannya. Kemudian Queen dan Bunny mengalahkan raid di village dengan saling bantu-membantu layaknya seorang kekasih. Setelah itu Queen dan Bunny juga bermesraan dengan naik kapal bersama, menikmati matahari terbit bersama, dan juga menikmati matahari terbenam di atas rumah. Setelah menikmati matahari terbenam bersama, Bunny tiba-tiba bilang, "Makasih ya, udah mau mabar di saat-saat terakhirku." Queen kemudian membalas, "Maksudnya apa, Bunny? Jangan tinggalin aku." Bunny kemudian bilang, "Sebenarnya aku juga gak ingin ninggalin kamu, tapi aku harus." Queen kemudian membalas, "Kamu kenapa, Bunny? Apakah kamu punya penyakit yang parah seperti kanker?" Dan Bunny pun bilang, "Intinya aku makasih banget ya sama kamu." Queen kemudian membalas dengan sedikit emosi, "Iya, tapi kenapa Bunny? Aku harus tahu alasannya." Lalu Bunny menyuruh Queen untuk pergi ke koordinat 1560 Wiggle 480. Di sana katanya Bunny ada ruangan rahasia yang telah dibuat oleh Bunny. Mereka pun kemudian tidur di malam itu. Namun saat Queen terbangun, Queen terkejut melihat Bunny yang tubuhnya sudah berdarah-darah dan juga seperti tercabik-cabik oleh sosok mengerikan. Queen sedih dan mencoba membangunkan Bunny sekaligus ngechat, "Bunny, bangun Bunny!" berulang kali di chat. Kemudian setelah bersedih lumayan lama, Queen teringat akan perkataan Bunny mengenai lokasi ruangan rahasia yang berada di Desert Temple. Queen pun kemudian pergi ke Desert Temple itu. Queen menjelajahi Desert Biome dan akhirnya Queen menemukan Desert Temple yang lokasinya sesuai dengan koordinat yang dimaksud oleh Bunny. Di Desert Temple itu, ia masuk ke ruangan chest. Dan benar saja,
Saat Queen menginjak pressure plate yang ada di tengah Desert Temple, Queen terjatuh ke ruangan rahasia milik Bunny. Di ruangan rahasia itu, Queen menyetel TV jadul. Dan kemudian TV itu memutar flashback tentang kisah Bunny. Sebelum Bunny bersama Queen, ia selalu sendirian di server. Ia juga terkadang berpura-pura memiliki seorang teman di server itu dan juga membuat roleplay namun hanya sendirian. Namun pada suatu hari, Bunny tidak pernah masuk lagi ke dalam game Minecraft. Dan servernya menjadi sangat-sangat sepi. Bunny juga membuat ruang rahasia di bawah Desert Temple dan juga ia membangun rumah besar sendirian. Bahkan Bunny sampai bikin 4 kasur untuk menampung orang-orang yang ingin main di servernya. Inilah alasan dibalik kenapa servernya hanya menampung 4 player. Dan di akhir video flashback tentang Bunny, muncul sebuah tulisan, "Maaf Queen, aku harus pergi. Jaga dirimu baik-baik ya. Aku mencintaimu lebih dari apapun, Queen." Dan saat video flashback itu telah diputar, Queen menoleh ke belakang. Dan ada chest yang berisikan sebuah buku yang bertuliskan, "Aku cinta kamu, Queen. Tapi maaf, aku nggak bisa menemanimu lagi dikarenakan sebenarnya selama ini aku sedang koma di rumah sakit. Dan sebenarnya yang selama ini kamu lihat dan menemanimu hanyalah jiwaku saja yang sedang berkeliling di dunia Minecraft. Dikarenakan Minecraft adalah game favoritku dari kecil. Namun aku belum pernah mabar dengan siapapun. Alasan mengapa aku bisa koma adalah karena aku sempat mengalami kecelakaan saat pulang sekolah. Namun sepertinya semakin lama kondisiku semakin parah. Jadi jiwaku di dunia ini mulai menghilang. Jangan lupa bahagia, Queen. Semoga kamu bisa menemukan penggantiku ya. Love you, Queen. Itu adalah pesan dari Bunny. Dan di akhir bukunya ada sebuah tulisan, "Kamu harus tidur di kasurku. Nanti kamu akan bisa melihat semuanya dengan jelas." Queen yang masih sangat-sangat mencintai Bunny ingin cepat-cepat tidur di kasurnya Bunny. Namun yang tidak Queen ketahui, halaman terakhir di buku tersebut bukan ditulis oleh Bunny, melainkan ditulis oleh sosok arwah jahat yang menyamar menjadi Bunny yang mencoba menipu Queen. Karena Queen masih sangat-sangat mencintai Bunny, ia tanpa pikir panjang bergegas kembali ke rumah dengan secepat mungkin. Namun saat masuk rumah dan hendak tidur di kasur itu, tiba-tiba di dunia nyata, Queen mendengar sebuah bisikan di kupingnya. Bisikannya seperti ini, "Queen, halaman terakhir yang sebelumnya kamu baca, bukan aku yang menulis halaman itu, melainkan arwah jahat. Arwah jahat itu mengubah isi bukunya dan menyuruhmu untuk tidur di kasur terlarang. Dan mayat di kasur itu sebenarnya bukan mayatku, melainkan itu adalah arwah jahat yang menyamar menjadi diriku. Kamu jangan tidur di situ, karena itu bisa menyebabkan jiwamu dapat dikendalikan oleh arwah jahat." Queen yang merasa itu adalah bisikan dari Bunny yang asli, mencoba mencari Flint and Steel dan bergegas mendekati mayat Bunny. Mayat Bunny itu tertidur di sebuah kasur dan Queen memperhatikan mayat itu dengan detail. Dia bahkan sampai sedih karena teringat momen-momen berharga dengan Bunny. Namun Queen yakin bahwa sosok mayat itu bukanlah Bunny, melainkan arwah jahat. Kemudian Queen yang merasa kesal dengan arwah jahat yang mencoba menipunya, langsung membakar kasur itu menggunakan Flint and Steel. Dan kemudian langsung keluar dari server. Setelah keluar dari server, Queen membuat server baru, kemudian mengajak temannya Bianca ke dalam server karena kesepian. Mereka pun ngumpulin bunga-bunga untuk mengenang Bunny yang sudah mati. Queen juga menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Bunny. Setelahnya Queen dan Bianca pergi berjelajah. Namun di tengah perjalanan, mereka menemukan sign bertuliskan
Bunny mencintaimu. Queen tahu pasti yang menulis itu adalah arwah jahat. Queen dengan cepat menghancurkan sign itu. Kemudian saat sedang berjelajah menggunakan bot, Queen melihat Bianca berubah menjadi Bunny. Karena Queen takut, ia langsung turun dari kapal. Dan saat menoleh, ternyata itu Bianca, bukan Bunny. Bianca merasa aneh dengan perbuatannya Queen. Namun Queen juga bingung harus menjelaskan apa kepada Bianca. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Namun di tengah-tengah perjalanan ada kejadian aneh lagi, di mana Queen melihat bayang-bayang Bunny di balik pohon. Tapi saat Queen menoleh, Bunny sudah menghilang. Karena hari sudah mulai gelap, mereka bergegas kembali ke rumah. Namun saat Queen menoleh ke belakang, ia melihat Bianca adalah Bunny. Karena Queen takut, ia memukulnya. Dan ternyata yang Queen pukul adalah Bianca. Bianca mencoba menyadarkan Queen bahwa Bunny sudah tidak ada dan sudah tenang di alam sana. Queen pun mencoba berusaha melupakan Bunny di pikirannya. Kemungkinan hal itu terjadi karena Queen masih sangat-sangat mencintai Bunny. Jadi bila ia mabar dengan seseorang, Bunny masih suka terbayang-bayang di pikirannya. Di kejauhan, Queen melihat ada Bunny yang sedang membuat patung salib, lalu Bunny menghilang, dan Queen melihat Bianca adalah Bunny. Ia pun merasa ada yang salah dengan dirinya. Ia masih tidak bisa melupakan sosok Bunny. Saat Queen kembali normal melihat Bianca, Queen memberitahu bahwa sebelumnya ada Bunny yang sedang membuat patung salib di depan mereka. Namun Bianca bilang ia tidak melihat apapun di sana. Karena Queen berpikir mungkin itu hanya halusinasinya saja, jadi ia pun mencoba melupakan kejadian tadi. Saat mereka di perjalanan, mereka seperti tersesat. Jadi mereka memutuskan untuk membuat rumah sementara. Namun saat Queen dan Bianca membuat rumah, Queen melihat Bianca adalah Bunny. Karena Queen sudah mulai gila, ia tanpa sadar telah membunuh Bianca. Queen merasa dirinya sudah tidak beres, pikirannya sudah kacau. Dan entity yang menjumpscare Queen di akhir bukanlah Bunny, melainkan arwah jahat yang hanya menakut-nakuti Queen karena entity itu kesal sebelumnya tidak berhasil membawa Queen ke alam para arwah jahat. Jadi sebelumnya bila Queen tidur di kasur terlarang yang ada di servernya Bunny, maka ada kemungkinan arwah Queen bisa dibawa ke alam para arwah jahat. Oh iya, alasan kenapa penyakit koma Bunny semakin parah sebenarnya adalah karena ada arwah jahat yang merasuki tubuhnya di dunia nyata saat Bunny sedang koma. Sehingga membuat jiwanya yang berada di Minecraft juga ikut terganti menjadi arwah jahat itu. Ya, jadi mayat Bunny yang tidur di kasur bukanlah Bunny yang asli, melainkan arwah jahat yang ingin mengajak Queen ke alamnya para arwah jahat untuk dinikahi. Oh iya guys, ini dia member yang udah join ke membership channelku. Kalau semisal kalian ingin nama channel kalian muncul di video-video creepypasta kayak gini, kalian juga bisa join guys. Di bawah 5.000 aja. Kalian bisa bayar pakai GoPay, Dana, Alfamart, Indomart, OVO, dan lain-lain. Ini bagi kalian yang emang mau bantu aku dan timku biar lebih semangat membuat video-video creepypasta. Aku juga nggak maksa guys, seikhlasnya aja. Kalau kalian mau bantu, aku terima kasih banget ke kalian. Tapi kalau nggak mau, ya juga nggak apa-apa guys, aman aja. Nantinya kalau kalian kaget, kalian bisa pakai stiker Pak D kaget ataupun cewek kaget guys ya. Mungkin yang cowok bisa pakai yang Pak D, yang cewek bisa pakai yang cewek ini ya guys ya. Atau bisa juga pakai stiker nggak kaget ini. Ataupun Sigma dan stiker-stiker lainnya guys. Oke, lanjut. Yang kedua,
Jika kamu melihat Enderman yang seperti ini, beritahu temanmu untuk keluar. Ada dua orang player Minecraft bernama Cherry dan Giant yang baru saja memulai World Survival. Temannya, Giant, ingin menunjukkan menara buatan dirinya yang mana dari menara itu katanya ia bisa melihat pemandangan yang indah. Di atas menara buatannya Giant, mereka bersantai dan mengobrol santai. Giant memberi sebuah ide untuk membuat satu menara lagi. Dan Giant berencana untuk menggabungkan dua menara itu dengan sebuah jembatan. Cherry pun mengiyakannya. Saat Cherry ke rumahnya sebentar, Giant terkejut akan suatu hal. Giant meminta Cherry untuk dirinya. Giant bilang kalau tadi seperti ada Enderman yang datang dan mengambil sebuah blok yang sedang ia injak. Tapi anehnya Giant tidak terjatuh. Cherry mencoba menghancurkan blok yang diinjak oleh Giant dan benar saja, Giant tetap melayang. Seakan-akan blok yang Giant injak itu tidak menghilang. Mereka menganggap kejadian tersebut sebagai glitch. Setelahnya, Cherry kembali ke rumah dan pergi tidur. Sedangkan Giant disconnect karena kasurnya cuma satu. Di keesokan harinya, mereka berdua mulai membuat menara selanjutnya. Saat mereka berdua menghampiri menara pertama, di sekitar menara pertama mereka ada sebuah galian lubang. Di situ Giant menuduh Cherry bahwa Cherry lah yang telah menggali lubang itu. Tapi Cherry membantah tuduhan Giant. Karena mereka tidak mau berdebat terlalu panjang, jadi mereka mengira mungkin ada creeper yang sempat meledak di sekitar situ. Setelahnya Cherry berpikir bahwa sepertinya lubang itu sempurna untuk dijadikan sebuah jebakan. Dan nanti lubangnya tinggal diisi oleh lava. Saat Cherry sedang menebang pohon, Cherry melihat sebuah Enderman yang terbalik. Cherry menyuruh Giant untuk menghampiri Enderman terbalik itu. Cherry dan Giant pun terkejut melihat Enderman itu yang kepalanya nyungsep ke bawah tanah. Giant ragu kalau itu adalah sebuah Enderman. Tapi Cherry bilang kalau makhluk itu mengeluarkan suara seperti Enderman. Mereka berdua menganggap hal itu sebagai glitch dan pergi menjauh dari situ untuk mengobrol sebentar. Saat Cherry dan Giant membicarakan Enderman itu, tiba-tiba Enderman itu menghilang dari pandangannya. Cherry mencari-cari Enderman yang aneh itu sampai ke dalam tanah. Tapi tiba-tiba Giant bilang kalau ia sekilas melihat Enderman itu ada di menara mereka. Saat mereka berdua menuju ke atas menara, mereka tidak melihat keberadaan Enderman itu. Tapi Giant kemudian bilang kalau Enderman-nya sekilas terlihat berada di atas awan dan terlihat sedang mengendarai awan. Cherry pun heran, bagaimana bisa Enderman mengendarai awan? Saat mereka kembali ke rumah untuk mendiskusikan sebetulnya apa yang sedang terjadi, mereka dikejutkan dengan lantai rumah yang sudah tergali. Cherry memasuki rumah. Namun saat giliran Giant yang masuk ke rumah, Giant terlihat seperti melayang. Seakan-akan lantainya masih ada. Cherry kebingungan, kok Giant bisa melayang sedangkan ia tidak? Cherry memukul Giant untuk memastikan kalau ia tidak berada di mode kreatif. Dan saat Cherry memukul Giant bisa dipukul olehnya, yang berarti Giant tidak di kreatif. Setelahnya mereka berdua memutuskan menjauh dari rumah yang mereka buat. Tapi Giant merasa ada yang aneh. Untuk memastikan apakah keanehan yang tadi masih dialaminya, Giant pun melompat ke sebuah genangan air. Dan secara mengejutkan, Giant pun terbang ke atas. Cherry terkejut kenapa Giant bisa melayang-layang, sedangkan Giant sedang tidak berada di mode kreatif. Giant merasa seperti dirinya diculik atau ditarik oleh sesuatu. Cherry pun mengejek-ngejek Giant yang sedang melayang itu.
Saat Cherry sedang menerangi area di sekitarnya agar hostile mob tidak nge-spawn, Cherry tiba-tiba menemukan sebuah arrow yang tertancap di sebuah grass block. Dan di sisi lain, Giant merasa ia mendengar suara Enderman yang seakan-akan sedang memanggil dirinya. Giant bilang kalau ia bisa melihat Enderman di atas sana. Dan katanya Enderman itu masih dalam posisi terbalik. Giant bilang kalau Enderman itu sedang mencoba meraih tubuhnya. Kemudian Giant tiba-tiba melesat terbang seperti ditarik oleh sesuatu. Cherry mencari-cari Giant yang melesat menjauh. Cherry secepatnya mengambil kasur yang ada di rumah dan Cherry pun tidur di atas menara. Tapi anehnya, di situ Cherry tidak bisa tidur. Ia bisa tidur, tapi harinya tidak berubah menjadi pagi. Ia mencoba tidur berkali-kali, tapi hal itu masih sama saja. Harinya tidak menjadi pagi. Padahal bulan di world itu bergerak, yang berarti pengaturan do daylight cycle di world itu masih menyala. Setelahnya, Cherry mencoba mencari-cari Giant, tapi di situ ia tetap tidak bisa menemukan jejak apapun dari Giant. Bahkan chat ia pun tidak dibalas oleh Giant. Cherry mencoba mengecek Giant lewat Discord, namun Giant tetap tidak membalas chat dari Cherry. Dan karena Giant ini adalah teman online-nya, jadi Cherry tidak tahu tempat tinggal dari temannya ini. Yang mana berarti ia tidak bisa mengecek keadaan Giant secara langsung. Apa yang sebenarnya terjadi kepada Giant? Oke guys, jadi itulah dia 2 creepypasta paling gak masuk akal yang aku dan timku temukan di bulan Oktober 2024. Ya menurut kalian di video creepypasta ini mana yang paling serem? Kalau menurutku yang paling serem yang pertama ya, halusinasi. Oh ya, kalau kalian suka sama tipe-tipe video creepypasta kayak gini, jangan lupa like sebanyak-banyaknya sampai 1 juta like guys. Karena like dari kalian itu berarti banget buat aku dan timku juga guys. Oke, jadi udah itu aja dan thank you. Bye-bye.